yang meliputi berbagai dimensi dan berdasarkan bidang, sifat, tatanan, dan tujuan, fungsi, teknik, dan metode komunikasi. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut Bernard Berelson dan Gary S. Steiner, komunikasi, transmisi informasi, gagasan emosi, keterampilan, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang disebut komunikasi. Menurut Theodore M. Newcomb, setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi terdiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber kepada penerima. Menurut Carl E. Holland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangan atau biasanya lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain atau communicate. Menurut Gerald R. Miller, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Konseptualisasi komunikasi. Komunikasi linier atau satu arah, one-way communication, mengisyaratkan komunikasi sebagai kegiatan yang secara sengaja, intentional act, dilakukan untuk menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan respons orang lain. Komunikasi interaksi atau two-way communication adalah komunikasi sebagai sebab akibat atau aksi-reaksi yang arahnya bergantian. Adapun unsur komunikasi yang ditambahkan adalah feedback, baik disengaja maupun tidak disengaja. Komunikasi transaksional. Komunikasi sebagai transaksi tidak hanya menafsirkan pesan verbal, tetapi juga perilaku non-verbal yang terjadi spontan dan simultan di antara mereka yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi organisasi. Komponen unsur komunikasi. Komunikator. Komunikator adalah individu, lembaga, redaktur, kelompok, dan sebagainya yang berlakukan sebagai pihak sebagai yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada komunikator. Pesan dibagi menjadi dua, yakni verbal, lisan, tulisan, dan non-verbal, syarat, gambar, simbol, dan lain-lain. Pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa gagasan ide, keinginan, informasi, curahan hati, gambar, lambang, dan sebagainya. Saluran atau channel adalah melalui apa pesan tersebut disampaikan atau dikomunikasikan. Suatu pesan dapat disampaikan melalui berbagai media, baik surat menyurat, radio, film tersebut. Komunikan adalah individu, lembaga, kelompok, masyarakat, dan sebagainya yang berlaku sebagai pihak yang menerima pesan. Proses komunikasi. Proses secara primer adalah proses penyampaian pesan, informasi, pikiran, gagasan, perasaan, dan lain-lain kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media, bahasa isyarat, warna, gambar, dan lain-lain. Proses secara sekunder. Proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media kedua seperti surat telepon, surat kabar, radio, televisi, email, film, dan lain-lain. Fungsi dan tujuan komunikasi. Secara umum, suatu komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi atau to inform, mendidik, to educate, menghibur atau to entertain, dan untuk memengaruhi, to influence. Di samping itu, komunikasi juga bertujuan membuat komunikan menunjukkan perubahan sikap atau attitude change, perubahan pendapat atau opinion change, perubahan perilaku behavior change, dan perubahan sosial.
itulah materi dari komunikasi organisasi yang saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.